Menyingkirlah sebelum kau membuatku marah. Akhirnya semua orang yang merengek meminta tolong sebelumnya pun pergi karena takut membuat Han menjadi marah. Han di sini memberikan nasihat pada Aaron. Jika ketika dia sebelumnya mengalami pendarahan hebat, sampah-sampah itu hanya malas-malasan dan tak melakukan hal apapun di tempat ini. Maka dari itu, jangan tunjukkan belas kasihanmu kepada orang-orang seperti mereka. Han melanjutkan dengan bertanya pada Dika, jika apakah mereka berdua telah berkelahi sebelumnya. Hal itu terlihat dari muka babak belur Dika di sana. Aaron beralasan jika Dikalah yang mengajak latihan berduel sebelumnya. Han pun di sini memerintahkan semua anggota partinya untuk segera beristirahat saja kali ini. Lalu tak berselang lama, muncullah party baru Manet Wolf dari balik portal, karena mereka ternyata telah berhasil menyelesaikan stage yang ditugaskan. Bahkan mereka merasa jika musuhnya sangatlah lemah di sana, karena goblin-goblin tersebut layaknya seorang bocah yang sangatlah lemah. Avan pun nampak dengan sangat dingin bertanya pada sosok yang saat ini sedang santai duduk menunggu mereka semua. Siapakah dirimu sampai kau berani menunggu kami layaknya seperti seorang bos di sini? Dengan sangat santai Han pun berkata jika itu bukanlah urusanmu. Anggota lainnya dari party Manet Wolf pun terlihat tak senang dengan jawaban Han di sana. Namun Jenna dengan tegas membela Han dan perdebatan antara dua kubu tersebut pun akhirnya dimulai. Avan di sini kembali lagi bertanya, namun sambil dia memperkenalkan dirinya pada Han. Jika dia adalah Avan the Jakwi, kapten dari grup mercenary Manet Wolf. Han pun di sini juga menjawab jika dia adalah Han Yeslat dan dia adalah seorang petani di kehidupan aslinya. Avan di sini tentu tak bisa percaya dengan perkataan Han, karena Han sendiri seperti seorang prajurit, bahkan dia juga memegang senjata di sana. Lalu nampak notifikasi kembali muncul yang menunjukkan bahwa master mereka Whatever kembali lagi mensummon 10 gacha hero di sana. Han awalnya heran dengan mengapa Whatever mensummon 10 kali hero saat ini. Namun dengan pengamatan cepatnya, dia pun mengetahui apa yang akan dilakukan oleh sang master bodohnya itu di sana. Dan benar saja, tak berselang lama sintesis pun dimulai. Gerbang dari ruangan sintesis pun terbuka, dan Whatever dipersilakan untuk memilih hero yang akan ditumbalkan. Para hero baru yang tersummon di sana tak diberi kesempatan untuk memahami situasi kali ini. Yesel pun memanggil 2 hero saat itu untuk melakukan proses sintesis di sana. Tentu mereka semua memberontak karena saat ini memang semua hero baru tak mengerti keadaan dan situasi yang terjadi. Dengan sangat kasar, pria besar bernama Jacken dari kelompok Manet Wolf itu mencengkeram leher dari hero yang terpilih di sana. Jenna bertanya pada Han tentang mengapa master mereka melakukan hal ini, karena dia rasa tak adil bagi para orang-orang yang baru datang tersebut untuk dijadikan tumbal tanpa pikir panjang. Han pun di sini tak berkomentar dan mencoba untuk mengamati situasi di sana. Avan pun memerintahkan Jacken untuk segera melakukan proses sintesis tersebut. Lalu akhirnya masuklah Jacken dengan cara memaksa 2 hero baru untuk dijadikan tumbal proses sintesisnya di sana. Han pun menyadari jika sepertinya sang master saat ini sedang dibutakan oleh summon berbayar pertamanya. Benar perkataan Jenna, jika seharusnya Whatever memberikan kesempatan bagi hero baru untuk menunjukkan potensi mereka masing-masing sebelum dijadikan bahan sintesis. Tentu bagi Han saat ini Whatever sedang melakukan sebuah kesalahan yang sangat fatal di sana. Memang benar jika hero bintang 1 biasanya tak berguna, namun tak menutup kemungkinan jika ada orang-orang bertalenta di antara mereka meski hanya menyandang gelar hero bintang 1 saja. Lalu nampak keluarlah Jacken yang merasa sangat segar dan mendapatkan kekuatan baru setelah melakukan proses sintesis tersebut. Setelah melihat partnernya keluar dengan kondisi yang sepertinya bertambah kuat, membuat rekan-rekan lainnya ingin segera melakukan proses sintesis yang sama di sana. Kepanikan pun terjadi, karena tentu para hero-hero baru tersebut tak ingin dijadikan tumbal untuk memperkuat hero lainnya. Di saat semua anggota Manet Wolf mengangkat senjata mereka untuk mengancam para hero baru tersebut, nampak Edith sebenarnya enggan untuk melakukan hal keji seperti itu. Namun karena terus didesak oleh Avan, maka mau tak mau Edith pun harus melakukan hal yang diperintahkan oleh kaptennya. Han pun dengan cepat memerintahkan Yisel untuk memberikan sebuah saran pada masternya Whatever, jika perbuatan sang master ini sangatlah salah dan juga sembrono. Karena seharusnya dia menguji para hero baru ini terlebih dahulu sebelum dirinya menumbalkan mereka di sana. Dalam hati Han mulai memahami setelah dirinya berada di tempat terkutuk ini, jika akan ada banyak hal yang bahkan mampu membuat seseorang berubah menjadi orang jahat di tempat ini. Jacken sangat marah dengan tindakan Han di sana, karena siapa dirinya bisa dengan seenaknya mengatur-ngatur master mereka saat ini. Tapi dengan sangat cerdas Han pun berkata jika dia tak mengatur sang master, namun dia hanya memberikan suatu saran saja padanya. Merasa Han tak dapat diajak bicara olehnya, dengan sangat kuat Jacken pun berusaha menebaskan kapak besarnya saat itu juga. Tapi panah yang begitu cepat melesat di samping kepalanya. Jenna berkata jika dia menembakkan panahnya dengan sengaja meleset saat itu. Avan sebagai ketua kelompok Manet Wolf merasa terprovokasi oleh tindakan Han di sana, karena menurutnya Han dengan sengaja telah mengangkat senjatanya untuk melawan mereka. Edith berusaha menenangkan Avan di sana supaya tak membuat masalah ini semakin rumit. Namun Avan pun memerintahkan Edith untuk tetap diam dan bertanya pada Han saat itu, jika apakah Han tak tahu siapakah mereka ini sebenarnya hingga bersikap seberani itu pada kelompoknya.
Dengan sangat dingin, Han pun menyimpulkan jika dia sudah tahu bahwa mereka semua hanyalah sekumpulan sampah menjijikan. Seketika hal itu membuat notifikasi pun muncul dan menunjukkan jika Avan, Jaken, Wave, dan juga Benning pun memperlihatkan sikap permusuhan mereka terhadap Han. Melihat hal itu membuat Giselle pun dengan tegas memperingatkan mereka semua jika pertarungan antar hero tidaklah diperbolehkan di sana. Namun Han pun berkata pada Giselle jika hal itu tak dilarang sepenuhnya, dan hal itu memang dibenarkan oleh Giselle. Han menyambung kembali perkataannya pada Avan. Katakan sejujurnya, jika kalian pasti bukan seorang mercenari, bukan? Avan bersikukuh jika dia dan kelompoknya adalah seorang mercenari yang akan dibayar ketika melakukan sebuah pekerjaan di dunia aslinya. Dengan sangat sinis, Han pun tak percaya dengan omong kosong tersebut. Karena menurut Han, mereka hanyalah sekelompok bandit tak bermoral. Hal ini tentu membuat Avan pun sangat geram terhadap Han dan ingin segera membunuhnya di sana. Han pun berkata pada Giselle jika orang-orang seperti mereka akan menjadi sebuah gangguan nantinya. Meski mereka memiliki rank tinggi, namun kadangkala hero dengan sifat jahat akan terpanggil dan mengganggu keteraturan yang sudah ada. Pada intinya Han pun berkata jika para sampah harus segera dibuang. Dengan cepat Han pun membuka fitur duel dan mengajukannya kepada Avan di sana. Avan sangat heran dengan kelakuan Han di sana, karena mengapa hero bintang 1 seperti dirinya melakukan hal berani sampai seperti ini. Apa yang sudah kelompok Minute Wolf lakukan terhadap Han, hingga dirinya sangat berani menantang mereka semua saat ini. Han pun di sini sudah memahami cara kerja kelompok yang dipimpin Avan itu. Jika dari tadi Avan bertanya banyak hal hanya untuk memeriksa keadaan saja, karena pasti mereka akan sangat kerepotan jika saja ada orang kuat di tempat ini. Dan setelah mengetahui jika tak ada orang kuat seperti yang mereka pikirkan, kalian bertindak seenaknya tanpa pikir panjang lagi. Han pun menawarkan suatu hal yang akan sangat menguntungkan untuk Avan di sana. Jika pasti hero bintang 1 tak akan bisa membuat mereka kenyang di sana. Maka dari itu Han pun menawarkan sebuah pertarungan dengan resiko yang kalah akan menjadi bahan untuk sintesis. Tanpa pikir panjang lagi, Avan pun menerima penawaran dari Han tersebut dan bersiap menghunuskan pedangnya pada Han saat itu juga. Mari kita segera mulai duelnya. Dengan Avan yang menyetujui persyaratan dari Han, maka siapapun yang kalah akan menjadi bahan sintesis nantinya. Avan sudah bersiap menghunuskan pedang miliknya pada Han di sana. Untuk Han sendiri terlihat sangat santai saat menghadapi situasi tersebut. Lalu dia memerintahkan Jaina untuk membawa semua hero baru tersebut pergi dari tempat itu ke wilayah pemukiman para hero. Jaina tentu mengkhawatirkan keadaan Han yang akan bertarung sendirian jika dia meninggalkannya di sana. Namun nampak Han menunjukkan rasa kepercayaan diri yang sangat tinggi dan bertanya pada Jaina jika apakah Jaina kira dia akan kalah dengan sampah seperti mereka. Melihat hal tersebut membuat Jaina pun sadar jika Han tak akan kalah dengan para musuh seperti mereka. Han pun di sini menambahkan beberapa syarat jika pertarungan akan segera selesai jika salah satu dari mereka berdua ada yang menyerah. Dengan sangat angkuh Avan pun setuju dan berkata jika dia tak akan membunuh Han di sana karena menurutnya persembahan yang segar akan lebih nikmat saat disantapnya nanti. Han memerintahkan Giselle untuk membatasi wilayah pertarungannya di sana supaya para anggota lain dari kelompok itu tak ikut campur dalam pertarungannya nanti. Belum selesai percakapan antara Han dan juga Giselle di sana. Dengan segera Avan pun melesat cepat ke arah Han dan berusaha menebas kepala Han saat itu juga. Bagi Avan, Han sangatlah bodoh sampai-sampai dirinya tak menghunuskan pedangnya di saat pertarungan sudah dimulai saat itu. Senyum tipis pun terlihat dari bibir Han kala itu. Jika saja memang berfokus pada statistik yang dimiliki, bukan ide yang buruk untuk fokus terhadap hero seperti Avan. Karena di level 2 saja, statistiknya sudah mendekati angka 20. Dan keahlian berpedangnya sudah berada di stage ketiga. Namun hal yang mengejutkan pun terjadi. Mata Avan pun terbelalak setelah merasakan hawa membunuh yang begitu tajam dari arah hero bintang 1 di hadapannya. Han pun masuk ke dalam mode berserk dengan statistik abnormalnya yang semakin meningkat. Han pun memancarkan hawa membunuh yang begitu menusuk dan memperingatkan Avan untuk tak terlalu sombong hanya karena perbedaan sedikit level seperti itu. Avan pun berusaha menebas Han kembali dengan sangat cepat menggunakan pedang tajam miliknya. Tapi Han lainnya seorang monster bisa bergerak dengan secepat kilat ke belakang Avan saat itu di sana. Tangan Avan pun dicekram dengan sangat kuat oleh Han. Lalu dengan sekali dorongan, Han pun menjatuhkan muka musuhnya itu hingga menyentuh lantai dengan sangat keras. Mata Avan pun hanya mampu terbelalak terkejut dengan apa yang sebenarnya sudah terjadi saat ini padanya. Han pun nampak menarik pedang miliknya dan berkata dengan tegas pada Avan di sana, jika sepertinya hal ini akan sangat efektif untuk menunjukkan dengan benar kepada orang yang tak paham dengan posisi mereka berada saat ini. Satu tusukan yang begitu dalam pun menancap tepat di punggung Avan hingga menembus dadanya. Hal itu seketika membuat Avan pun menjadi tak karuan kesakitan di sana. Han pun dengan nada yang begitu mengancam memerintahkan Avan untuk mengucapkan kata menyerah di sana. Tapi di saat Avan ingin mengucapkan kata menyerah tersebut, Han kembali lagi mengkoyak pedangnya hingga membuat Avan pun merasakan rasa perih yang teramat sakit di sana. Salah satu anggota Minute Wolf mengaku jika mereka sudah kalah dan meminta Han untuk melepaskan Avan saat itu juga.
Tapi tentu Han dengan sangat tegas berkata pada mereka semua, jika apakah mereka semua sedang bercanda. Lalu apakah mereka akan melepaskan para hero-hero yang baru tiba sebelumnya? Di saat hasrat kalian untuk memakan mereka semua sedang meluap-luap sebelumnya. Para anggota Men at Work pun berkelit jika hal itu tak ada hubungannya dengan pertarungan kali ini. Tapi dengan aura yang sangat mencekam, Han pun menegaskan pada mereka semua, jika dia berkata itu ada hubungannya, maka hal itu sudah pasti ada hubungannya di sana. Ditambah lagi hal ini merupakan duel yang sudah mereka berdua setujui sebelumnya. Lalu mengapa juga kalian ikut campur dalam pertarungan ini? Maka dari itu menurut Han terserah dari sang peserta mau menyerah atau masih akan tetap melanjutkan pertarungan ini. Di saat Avan terlihat akan berkata jika dia akan menyerah saja dari pertarungan tersebut, dengan sangat cepat Han pun menutup mulut Avan di sana. Karena memang pertarungan ini tak akan pernah berakhir di saat Avan tak bisa berbicara seperti ini. Dengan nada yang sangat mengancam, Han memperingatkan mereka semua jika Avan saat ini adalah mangsa buruannya. Jangan pernah mengkhawatirkan dia akan mati ataupun hidup, karena itu hak bagi Han untuk memutuskannya sendiri. Terlihat mereka semua akan menggunakan senjata mereka masing-masing pada Han di sana. Han pun di sini mempertanyakan harga diri seorang mercenary pada mereka semua saat ini. Dia lalu bertanya pada Edith, jika apakah kau yakin jika kelompokmu ini adalah kumpulan dari para mercenary? Edith pun berkata dengan berat hati, jika dulu memang mereka semua adalah seorang mercenary yang sangat terhormat. Tapi untuk sekarang, perkataan Edith pun disambung kembali oleh Han. Jika untuk sekarang mereka semua tak lebih hanya sekumpulan para bandit saja. Pertanyaan penting pun ditanyakan pada Edith. Jika apakah dia yakin akan terus bersama orang-orang seperti mereka ini ke depannya. Alasan Edith tetap bersama mereka ternyata karena perintah dari ayahnya sebelum dia meninggal. Mengetahui hal itu, Han pun meyakinkan Edith jika apakah memang Edith benar-benar ingin bergaul dengan para sampah seperti mereka ini. Atau apakah kau ingin bergabung dengan kelompokku saja mulai sekarang. Hal ini tentu ditentang dengan sangat keras oleh anggota Men at Work lainnya, karena hukuman bagi seorang pengkhianat adalah sebuah kematian. Avan nampak mencoba meraih pedangnya yang tak jauh tergeletak di sebelah tangannya. Tapi dengan cepat Han pun mencabut pedangnya yang menancap pada punggung Avan. Lalu Han menusukkannya kembali tepat di tangan sampah bajingan tersebut. Han meyakinkan Edith untuk bergabung saja dengan kelompok yang dia pimpin saat ini. Karena Han sendiri sedang membutuhkan satu orang yang sepertinya akan sangat cocok jika diisi oleh Edith di sana. Kakek Edith pun bergetar saat akan mengambil keputusan karena tekanan dari para anggota Men at Work lainnya. Namun setelah memantapkan hati dan juga tekad, akhirnya Edith pun melangkah ke sisi Han saat itu juga. Hal ini membuat seluruh anggota Men at Work pun sangat-sangat geram dengan tindakan Edith dan juga Han di sana. Avan pun nampak sudah menyerah dengan pertarungan ini. Dia mengancam Han jika pasti Cecunguk sepertinya akan menyesal telah mengusik orang seperti Avan. Tiba-tiba 3 orang anggota Men at Work lainnya dengan serentak menyerang Han di sana. Yisel pun memperingatkan mereka bertiga jika saat ini pertarungan masih berlangsung, maka mereka tak boleh ikut campur dalam pertarungan ini. Namun mereka bertiga seakan-akan telah dibudakkan oleh amarah saat ini, dan akhirnya mengabaikan seluruh peringatan yang diberikan oleh Yisel di sana. Dengan senyum penuh kemenangan, Han pun merasa lega, karena akhirnya kena juga mereka dalam jebakan yang Han sudah persiapkan sebelumnya. Aura yang begitu mencekam terpancar keluar dari peri kecil tersebut. Hanya dalam waktu sepersekian detik saja, terpenggallah kepala mereka bertiga oleh skill milik Yisel di sana. Tewaslah mereka bertiga karena sudah masuk ke dalam jebakan yang sudah Han perkirakan sebelumnya. Melihat hal itu, membuat Avan pun langsung terkena mental dan memutuskan benar-benar menyerah. Berubahlah kembali Han ke mode normalnya. Dalam hati Han, dia merasa sedikit pusing setelah melakukan transformasi ke mode berserk seperti ini. Maka dari itu akan lebih bijak jika Han tak menggunakan skill ini dengan sembarangan nantinya. Di luar game terlihat Whatever sangat murka dengan tindakan Han di sana. Tapi dengan sangat santai Han pun masih terus akan melakukan proses sintesisnya di sana. Awalnya Yisel sangat khawatir setelah mengetahui sang master marah seperti itu. Namun di sini Han menenangkan Yisel jika tak akan terjadi apa-apa saat ini. Lalu muncullah notifikasi yang menunjukkan jika Han sudah mencapai level maksimal saat ini. Maka dia dipersilakan untuk meningkatkan tingkatan rank sebelum melanjutkan perkembangannya. Han sangat tahu dengan apa yang dirasakan oleh Whatever saat ini. Tapi menurut Han sendiri, suatu saat Whatever akan berterima kasih kepadanya. Karena secara tak langsung, Han telah menyelesaikan masalah yang ada di tempat ini sekarang. Han saat ini sudah mencapai level 10. Lalu dia juga akan mencapai rank bintang 3 setelah melakukan proses peningkatan. Ditambah lagi, dia selalu mendapatkan MVP di hampir setiap pertarungan yang ada. Jika saja memang Whatever tak cukup bodoh, pasti dia tak akan berani untuk mengusik Han saat ini. Dengan sangat percaya diri, Han malah menantang balik sang master. Jika memang dia berani, maka Han meminta Whatever untuk mengarahkan segala hal yang dia punya untuk melawannya di sana. Setelah semua masalah sudah usai di sana, nampaklah Han mendatangi seluruh hero lainnya yang sudah dipindahkan ke tempat yang lebih aman oleh Jaina sebelumnya. Dika sangat takjub dengan segala hal yang sudah dilakukan oleh bosnya tersebut. Dengan cepat Han pun menjewer pipi Jaina saat itu juga. Karena pasti ini adalah ulah Jaina yang menceritakan hal-hal yang tak perlu disampaikan di sana.
Tapi Jenna sendiri terlihat berdalih, karena menurutnya dia hanya mengatakan hal yang sebenarnya sudah terjadi. Nampak orang-orang malah sebelumnya berterima kasih pada Han, karena Han di sini telah mengabulkan permintaan mereka untuk melindungi mereka semua dari penjahat itu sebelumnya. Dengan menghela nafas panjang, Han pun di sini memperjelas situasi yang terjadi saat ini. Karena sepertinya para sampah-sampah ini salah paham akan tindakan yang sudah Han lakukan saat ini. Tapi bagi para sampah-sampah ini, tetap saja Han sudah menyelamatkan nyawa mereka di sana dari para penjahat-penjahat itu. Maka dari itu, mereka semua merasa sangat tertolong dengan tindakan Han yang sudah mau membela mereka di sana. Han pun memotong perkataan para sampah malas itu. Jika orang-orang yang diselamatkan oleh Han bukanlah sampah seperti mereka, melainkan Han hanya menyelamatkan para hero baru yang masih tak tahu apa-apa dengan dunia baru mereka ini. Di sisi lain, sang master sedang marah besar. Dengan senyum tipisnya, Han pun menertawakan sikap dari para sampah tersebut di sana. Tak lama kemudian terpanggillah 6 nama dari para sampah-sampah itu. Mereka dipanggil ke tempat Giselle berada secepatnya. Mereka berpikir jika pasti saat ini semua nama yang dipanggil akan ditugaskan untuk melakukan tugas harian di dalam Daily Dungeon. Jenna juga penasaran dengan mengapa Master memanggil 6 hero dan bukan 5 hero saja, jika memang mereka akan ditugaskan ke dalam Daily Dungeon seperti biasa. Dengan sangat dingin, Han pun hanya berkata jika jawabannya sudah jelas, mereka akan segera disintesis kali ini. Perkataan Han itu tentu membuat semua sampah-sampah itu terkejut, karena menurut mereka selama ini semua orang sudah melakukan yang terbaik di sana. Tapi menanggapi perkataan bajingan di depannya, Han pun bertanya pada Aaron dan juga Dika saat itu, jika apakah menurut perspektif pandangan kalian mereka telah bekerja keras seperti yang sudah dikatakan sampah itu? Apa yang sudah mereka lakukan di saat kalian mati-matian berlatih di tempat latihan selama ini? Lalu apakah mereka juga pernah membantu Jenna dalam melakukan perburuan di hutan selama ini? Memang mereka pernah membantu untuk mengangkut daging buruannya menurut Jenna di sana. Namun bagi Han saat itu, hewan pun juga bisa jika hanya disuruh mengangkut barang bawaan seperti itu. Di saat ada seseorang yang berusaha adu argumen dengan Han di sana, dengan cepat satu tendangan telak pun membuat sampah itu tersungkur tak berdaya. Giselle pun muncul dan mempertanyakan tindakan para sampah-sampah itu. Karena bukannya secepatnya datang saat dipanggil olehnya, mereka malah berdiam diri di tempat ini dan berdebat dengan Han di sana. Han memberitahu Jenna yang penasaran jika sepertinya Edith lah yang akan mendapatkan kesempatan sintesis kali ini, karena dia memiliki level yang masih rendah saat ini. Setelah mendengar seluruh ocehan dari para sampah-sampah ini, Giselle pun dengan sangat kesal menarik paksa mereka semua untuk menjadi tumbal memperkuat Edith saat itu juga. Han di sini memperingatkan seluruh orang yang menyaksikan proses sintesis yang dilakukan oleh Edith di sana. Jika tak penting dengan siapakah kalian sebelum datang ke tempat ini, jangan pernah bergantung pada orang lain. Jangan pernah berpikir bahwa akan ada orang yang mau melindungi kalian. Jika memang kalian mau selamat, maka buktikanlah kalau kalian memang cukup berharga. Awalnya mereka semua merasa terkejut dan putus asa setelah mendengar perkataan Han di sana, karena mereka merasa tak sekuat Han dan juga tak memiliki bakat bertarung seperti Han. Namun Han pun di sini meminta Chloe, Eno, Walter, dan juga Patrick untuk mengajarkan orang-orang yang berminat untuk membantu mereka mengajarkan tugas-tugasnya. Meski terlihat sulit untuk mempelajari sesuatu, namun jika memang mereka berniat dan bersungguh-sungguh, pasti mereka akan bisa mempelajari hal itu dengan sendirinya. Han memberikan banyak pilihan saat ini. Jika memang kalian ingin bertarung, maka kalian bisa menemuiku. Jika kalian ingin belajar berburu, maka kalian bisa belajar dari Jenna. Selalu ada jalan untuk bertahan hidup. Semua itu hanya tergantung seberapa jauh kalian melakukannya. Long out lah Master Whatever saat itu juga. Jenna di sini memuji Han karena sudah bersikap baik terhadap seluruh hero dan mengajarkan mereka untuk bertahan hidup di tempat ini. Han pun di sini hanya yakin jika mereka melakukan hal yang sudah disampaikan Han tersebut, seharusnya mereka bisa bertahan dan tak akan dijadikan tumbal sintesis oleh Master Whatever. Karena yang barusan terjadi hanyalah momen yang dimana Whatever hanya terbawa amarah dan ingin melampiaskan amarahnya saja. Lantai 10 sudah mendekat secara perlahan. Di saat itulah parti kedua sudah mulai diperlukan. Singkat cerita, esok pagi pun telah tiba. Nampak Chloe memberitahu Han jika dia telah membuat sebuah variasi makanan yaitu roti. Terdapat salah satu hero baru yang terpanggil membantu pekerjaan Chloe di sana. Dia mengaku jika dulunya adalah seorang pembuat roti. Hal ini tentu membuat Han keheranan di sana, karena sebelumnya dia tak pernah ingat jika mereka memiliki persediaan gandum sebelumnya. Lalu bagaimana cara ibu tersebut membuat roti seperti ini? Dan ternyata mereka mengakali kentang supaya dapat digiling hingga menjadi bubuk dan membuat roti itu dengan bahan-bahan tersebut. Merasa jika ini sebuah hal yang sangat positif, Han pun memerintahkan Chloe untuk meminta tolong pada para pencari material, supaya mereka juga mengumpulkan gandum di Dungeon San Miriel nanti. Setelah itu terlihat Han mengajak Edith untuk mengunjungi sarana latihan saat ini. Jenna yang sedang berlatih memanah saat itu dipanggil oleh Han. Lalu Jenna diminta untuk berlatih tanding melawan Edith menggunakan senjata belati. Meski awalnya Jenna sedikit protes karena senjata utamanya adalah sebuah busur, namun karena perintah Han itu seperti peraturan mutlak, mau tak mau Jenna pun menuruti Han dan bersiap untuk melawan Edith di sana.
Dengan sangat cepat, Jenna pun melesat layaknya seorang asasin berusaha menikam Edith saat itu juga. Tentu hal ini sempat membuat Edith merasa terkejut, karena siapa sangka anak kecil seperti Jenna bisa bergerak secepat itu layaknya seorang asasin yang sudah berpengalaman. Benturan dua kecepatan yang begitu luar biasa pun membuat arena latihan menjadi cukup meriah. Sampai pada akhirnya Edith pun dibuat tak berdaya oleh seorang pemanah seperti Jenna. Hal yang membuat Edith tambah terkejut adalah Jenna memiliki latar belakang yang jauh dari kata mercenary, karena dia adalah seorang putri dari seorang pemburu di dalam hutan. Jenna menjelaskan jika awalnya mereka juga tak sekuat ini saat pertama kali berada di tempat ini. Bahkan mereka juga jauh lebih lemah daripada Edith yang sekarang. Mereka bisa jadi sekuat itu berkat berlatih setiap hari di tempat ini. Han juga menambahkan jika saja para berandalan sebelumnya berlatih dengan sungguh-sungguh, maka mungkin Han yang bisa terkena masalah di sana. Bagi Han, Edith memang lebih lemah jika dibandingkan dengan mereka sekarang. Tapi Edith memiliki skill dan juga tingkat perkembangan yang lebih unggul jika dibandingkan dengan mereka para hero bintang 1. Ketika Edith nanti naik level, maka pasti dia akan sangat cepat bisa menutup perbedaan di antara mereka. Edith pun terlihat menyimak saran dari Han dengan sangat baik di sana. Tiba-tiba saja tempat latihan menjadi sangat ramai saat ini. Apakah mungkin ini efek dari proses sintesis massal yang terjadi kemarin? Namun mau bagaimana lagi, karena memang jika mereka tak ingin mati, maka mereka perlu meningkatkan value pada diri mereka masing-masing. Meski begitu, tempat yang tersisa hanyalah 2 slot di setiap role yang dibutuhkan saat ini. Maka bagi mereka yang tak menunjukkan progres yang baik, tentu pasti akan dijadikan sebagai bahan sintesis. Lalu Han tiba-tiba melihat seseorang yang sepertinya menarik sedikit perhatiannya di sana. Han bertanya siapakah nama pemuda tersebut, dan diketahui jika pemuda ini bernama Acer Roderick. Dia sudah mendengar semua penjelasan Han sebelumnya, jika mereka disummon ke tempat ini untuk bertarung. Han di sini memuji kuda-kuda yang dimiliki oleh Acer di sana. Dia penasaran dengan pekerjaan apa yang dilakukan Acer di dunia aslinya. Dan ternyata Acer adalah seorang porter dari sebuah perusahaan mercenary. Dia sudah terbiasa membawa barang, menjaga dan juga membangun sebuah tenda. Han merasa heran karena hanya dengan melakukan hal itu, bagaimana bisa Acer terlihat seperti seseorang yang bisa bertarung. Hal itu ternyata karena pemuda ini ingin sekali menjadi seorang mercenary sebelumnya. Dengan senyum tipisnya, Han pun meminta Acer untuk mengangkat pedangnya. Dia ingin melihat apakah memang pemuda ini layak atau tidak untuk menjadi seorang mercenary di sana. Singkat cerita, akhirnya malam itu pun tiba. Waktu untuk mengurangi jumlah pendatang baru pun dimulai. Master Whatever sepertinya tak peduli bahwa mereka membutuhkan role supporter atau tidak. Bahkan Aaron sudah mengajukan diri untuk membantu, namun hal itu ditolaknya dengan mentah-mentah. Pada akhirnya 2 orang pun mati dengan sia-sia, dan 2 orang lainnya telah disintesis oleh sang master. Dan Acer lah yang mendapatkan kesempatan untuk menjadi lebih kuat setelah disintesis. Untuk yang lainnya mereka ditugaskan pergi menuju Daily Dungeon saat itu. Lalu saat pagi hari sudah tiba, terlihat semua orang telah berkumpul di tempat latihan, dan hanya Dika saja yang bisa menjawab pertanyaan Han di sana. Jika mereka berkumpul di tempat tersebut untuk memilih anggota, Jenna tentu keheranan karena bukannya sang master saja yang bisa mengatur komposisi orang yang ada di dalam party mereka. Namun Han berkata jika dia juga bisa menyarankan sebuah party yang lebih efisien pada sang master di sana. Lalu akhirnya Han pun ingin melakukan proses pengundian di sana. Mereka akan putuskan semuanya menggunakan sebuah metode undian. Han akan membuat mereka berenam menjadi 2 party yang berisikan 3 orang di sini. Han memperjelas kembali jika dia tak berusaha membuang mereka di sini, karena mereka akan sama-sama berjuang dan diperlukan saat mereka menjalankan misi nanti. Tim pertama akan diketuai oleh Han, dan tim kedua akan diketuai oleh Edith. Awalnya Edith di sini keheranan dengan mengapa dia yang menjadi pemimpin di tim kedua dan bukan Jenna saja. Namun menurut penilaian Han, Jenna masih belum layak untuk menjadi seorang ketua di sebuah tim di sana. Menurut penilaian Han di sana akan sangat berbahaya jika semua pasukan utama mati dalam satu party. Seperti contohnya saat berada di stage 5 sebelumnya. Perbedaan kemampuan antara anggota begitu besar, dan keseluruhan party berada dalam bahaya karena Zid dan juga Hansen yang tak dapat mengikuti alur saat itu. Namun mereka tak harus terbagi menjadi 2 party jika memang quest tak memerlukan banyak party untuk menyelesaikannya. Tapi di kemudian hari, mereka pasti nanti akan membutuhkan lebih banyak orang dalam sebuah party saat menjalankan sebuah misi. Bahkan di special quest mereka bisa membutuhkan puluhan atau mungkin bahkan sampai ratusan orang sekaligus. Dan akan jadi masalah jika mereka tak meningkatkan kemampuan semua orang yang ada di dalam party dengan benar. Pada intinya mereka juga perlu meningkatkan party cadangan sebagai jaminan apabila party utama nanti telah dibantai. Merah akan berada di tim Han, dan biru akan berada di tim Edith. Han memberikan pesan pada mereka semua untuk tak merasa senang ataupun sedih. Karena pada intinya, mereka itu sama-sama menjadi seorang petarung yang akan menyelesaikan sebuah misi di tempat ini. Singkatnya, Jenna dan juga Aaron mendapatkan kertas undian berwarna merah yang berarti menandakan mereka tergabung di kelompok Han saat ini. Dan untuk Dika dan juga Acer, mereka akan tergabung di tim milik Edith mulai sekarang.
Meski Edith memanglah hero yang baru saja disummon, hal itu tak menutup fakta bahwa jarak kekuatan mereka saat ini memanglah cukup besar. Tapi jika mereka berusaha dengan keras, jarak tersebut pasti tak akan berada jauh untuk mereka kejar. Han di sini juga memberikan saran pada Edith jika sebaiknya dia tak bersantai-santai, atau jika tidak, maka Edith akan tertinggal jauh oleh kelompoknya di sana. Edith pun di sini dengan rasa percaya diri yang sangat tinggi membalas Han jika dia dan timnya pasti akan bisa menyusul perbedaan kekuatan mereka nanti. Akhirnya persaingan sehat antara kedua party pun tercipta di sana. Singkat cerita, hujan pun turun dengan sangat deras dan party Han ditugaskan dalam stage lantai 7 saat ini. Di saat Aaron dan juga Jenna merasa jika pasti mereka bisa menghabisi para goblin-goblin itu sekarang, tiba-tiba Han pun meminta mereka berdua untuk menonton saja terlebih dahulu saat ini. Karena Han akan menghabisi semua goblin-goblin yang mengepung mereka sendirian saja. Di saat semua goblin-goblin itu menyerang Han secara serentak di sana, di waktu yang bersamaan, Han pun berubah ke mode berserk dan bertransformasi ke bentuk buasnya. Han menebas serta mencabik-cabik seluruh monster yang berusaha mendekatinya di sana. Dan karena memang terlalu kuat, seluruh pasukan yang mengepung Han pun dalam sekejap tewas tanpa mereka bisa melawan sedikit pun. Tersisa satu goblin yang sepertinya sangat ketakutan dengan sosok Han di sana. Jenna pun bertanya pada Han jika apakah sebaiknya mengakhiri misi ini sekarang dengan cara menghabisi goblin terakhir tersebut. Tapi Han pun di sini mencegah mereka berdua untuk menghabisi satu goblin yang tersisa tersebut. Karena ada peluang yang sangat tinggi bahwa quest ini juga merupakan sebuah quest berantai, maka mereka tak bisa langsung menyelesaikan misi ini sekarang. Han pun memerintahkan semuanya untuk memulai penelusuran dan pencarian petunjuk untuk misi berikutnya. Beberapa hal unik pun didapatkan, yaitu saat ini turun hujan yang sangat deras. Lalu ada sebuah sungai yang mengalir begitu deras. Dan untuk yang terakhir, Han mengira jika sepertinya ada sebuah bendungan yang runtuh di sana. Misi pun akhirnya terselesaikan dengan MVP tentunya didapatkan oleh Han. Setelah kembali terlihat Jenna pun meminta izin pada Han untuk mandi dan juga membersihkan diri di sana. Lalu untuk Aaron sendiri, dia berkata akan kembali ke tempat latihan setelah ini. Han di sini pun memberikan saran pada Aaron untuk tak terlalu berlebihan pada tubuhnya sendiri. Karena jika seperti itu terus, Aaron malah akan menghancurkan tubuhnya nanti. Tiba-tiba notifikasi pun muncul di hadapan Han saat itu. Sang Master Whatever telah melakukan top up kembali. Dengan cepat, Han pun memerintahkan Jenna yang sebelumnya akan mandi untuk membawakan kertas undian yang ada di ruangannya. Dan untuk Aaron, dia diperintahkan untuk memanggil Edith dan seluruh anggotanya di sana. Intinya, Han mengetahui jika sepertinya akan tiba hero baru yang akan datang ke tempat ini. Aaron dengan segera diperintahkan oleh Han untuk memanggil Edith dan seluruh anggota partinya. Karena Han tahu jika sang master akan memanggil hero baru untuk datang ke tempat ini sekarang. Han sangat-sangat menyadari jika terkadang ada orang yang tak pernah top up sekalipun untuk menang. Tapi tak ada seorang pun yang cuma melakukan top up sekali saja untuk menang. Ketika seseorang mulai bermain game Big Make Up ini, mereka akan tetap tinggal dan menikmati permainan dengan cara melihat high level AI yang memberikan kebebasan terhadap para hero di dalam game. Melihat reaksi dari para hero yang menyelesaikan sebuah stage atau melakukan sebuah sintesis tentu akan menjadi cukup menarik bagi seorang player baru seperti Whatever. Kesenangan dari manusia, kesenangan dari membantu para hero yang ada, memberikan perintah dan juga instruksi, memikirkan sebuah taktik dan juga strategi, dan tak lupa melakukan sebuah PVP dengan player lainnya. Dengan mereka yang terus memanjat tower dan melakukan update di waiting room, dan juga jumlah dari konten yang ada akan terus meningkat dengan seiring naiknya level pemain. Serta para hero juga akan memiliki variasi menyerang yang akan selalu berubah-ubah di setiap lantainya. Tak mungkin jika kesempatan untuk bisa bermain-main dengan kehidupan seperti itu tak terasa menyenangkan. Akhirnya muncullah dua hero premium di sana. Mereka berdua pun bertanya pada Han dan seluruh kawan-kawannya jika siapakah mereka. Lalu tiba-tiba kekonyolan pun dilakukan oleh salah satu hero bintang 3 tersebut di hadapan Han kala itu. Edith merasa jika wanita yang terjatuh di hadapannya adalah seorang bangsawan. Bagi Edith, setelah dia hidup sebagai seorang mercenary selama bertahun-tahun, wanita di hadapannya ini seperti seorang gadis yang belum dewasa. Edith juga merasa heran, mengapa wanita seperti dirinya itu bisa tersummon ke tempat berbahaya seperti ini. Setelah sejenak dijelaskan oleh Han di sana, akhirnya Roderick pun saat ini sudah menyadari tentang konsep inti seperti master, summon dan juga sintesis. Akan tetapi dia tak mengetahui apapun tentang konsep level ataupun skill. Dia merupakan seorang penjaga di kota besar. Dan selain dari terus merasakan sebuah tanggung jawab yang aneh, dia tak memiliki karakteristik khusus lainnya. Rasa-rasanya dia seperti seorang yang dihipnotis saat ini. Han akan menjelaskan lebih detail lagi setelah proses pengundian telah selesai dilakukan. Intinya sama seperti sebelumnya. Jika mereka mendapatkan warna merah, maka akan mendapatkan nona muda itu. Dan jika warna biru, mereka akan mendapatkan pak tua itu. Seorang penjaga dengan karir yang sangat panjang, atau seorang gadis bangsawan yang belumlah dewasa. Sudah jelas siapakah yang menjadi pilihan terbaik saat ini. Di saat Jenna akan membawakan kertas undian tersebut ke arah Han dan juga Edith,
Nampaklah mereka berdua sudah mengetahui dengan jelas kertas mana yang akan mereka berdua ambil di sana. Dengan cepat, Han dan juga Edith pun berebut kertas yang berwarna biru karena Roderick lah yang menjadi pilihan terbaik di sana. Tapi karena merasa jika dia sedang diremehkan, maka Yolka pun mengeluarkan sedikit kemampuan sihir api miliknya di sana. Seketika hal itu membuat Han dan juga Edith menyadari jika Yolka adalah sosok penyihir di game Pick Me Up ini. Han pun sedikit mengintip statistik milik Yolka di sana. Hal ini membuat Han menjadi semakin bersemangat untuk mendapatkan Yolka saat itu juga. Han dan juga Edith terus berebut kertas yang mereka genggam saat ini. Hal itu karena di game Pick Me Up ini, kemampuan seorang warrior ataupun seorang assassin bisa didapatkan mulai dari bintang 1 melalui pengasuhan yang benar. Tapi untuk seorang magician, itu adalah hal yang sangatlah berbeda. Mereka adalah individu yang cuma bisa diperoleh dari summon berbayar saja. Dan di tempat milik whatever ini, peluang kemunculan mereka benar-benar sangatlah rendah. Yolka pun dengan konyolnya merasakan hal yang aneh pada Han dan juga Edith di sana. Karena dia merasa seperti sedang diperebutkan seperti layaknya sebuah spesimen saja. Jenna akhirnya menyadari jika Han dan juga Edith pasti melakukan kecurangan di sana. Akhirnya Jenna mengambil kembali dan mengulang proses pengundian itu kembali. Yolka pun menunjukkan tingkat cara berpikirnya yang terlihat cukup lambat. Karena dia baru menyadari akan suatu hal saat ini. Jika mereka berdua saat ini dianggap sebagai sebuah objek yang sedang diperebutkan di sana. Proses pengundian kembali dilakukan di sana tanpa kecurangan. Akhirnya Han dan juga Edith pun mengambil kembali kertas undian tersebut. Dan pada akhirnya, Yolka pun bergabung ke tim milik Han, dan Roderick bergabung ke tim milik Edith. Lalu dengan segera terlihat salah satu hero bintang 1 akan ditumbalkan menjadi bahan sintesis di sana. Han pun memerintahkan Yolka untuk segera masuk dan melakukan proses sintesis tersebut. Han pun di sini juga memperingatkan mereka berdua, jika saja mereka tak mau tertinggal, mereka harus menjadi lebih kuat. Atau jika tidak, bisa saja mereka nanti yang akan menjadi bahan sintesis untuk hero lainnya. Proses sintesis pun berhasil dilakukan terhadap Yolka di sana. Intinya Han memberitahukan mereka berdua untuk menjadi lebih kuat lagi seiring berjalannya waktu. Karena tak akan ada yang tahu jika mereka nanti akan tetap dipertahankan atau bahkan dijadikan tumbal nantinya. Roderick pun di sini cukup prihatin setelah melihat kebrutalan yang sudah terjadi di tempat ini. Singkatnya mereka berdua pun sudah disintesis saat ini. Dan untuk melihat kemampuan Roderick dan juga Yolka, whatever pun mencoba menerjunkan mereka ke Space Time Rift saat itu juga. Partai Edith pun diperintahkan untuk memasuki Space Time Rift terlebih dahulu untuk menguji kehebatan hero barunya tersebut. Lalu untuk Han sendiri, dia pun sedikit menginterogasi Yolka jika spell apa yang bisa Yolka gunakan saat ini. Awalnya Yolka enggan untuk menjawab pertanyaan Han tersebut. Tapi dengan tegas Han pun bertanya pada Yolka jika apakah dia tak ingin bertarung saat ini. Apakah alasanmu datang ke tempat ini bukan untuk bertarung? Menurut Yolka, hal ini sangatlah tak menyenangkan. Karena mengapa juga dia harus bertarung di tempat yang tak diketahui dan tanpa tahu apa yang harus dia lakukan saat ini. Dengan dingin Han pun berkata, jika memang Yolka membutuhkan alasan untuk bertarung, maka dia diminta untuk berpikir jika saja Yolka tak bertarung dan menuruti perintahnya di sana, Yolka akan berakhir seperti mereka-mereka yang sudah ditumbalkan sebagai bahan sintesis sebelumnya. Maka dari itu Han pun bertanya sekali lagi, jika spell magic apa yang bisa Yolka gunakan untuk saat ini.